Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayas Deviko dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Cyber Syah Nurjati Cirebon. Saya akan melanjutkan beberapa hal yang menurut saya penting banget untuk dibahas dan untuk kita ulas secara lebih menyeluruh. Kalau minggu lalu kita telah membahas isu SDGs dalam perspektif pendidikan agama Islam secara general. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas dalam perspektif yang lebih spesifik, yaitu mengangkat isu strategi pendidikan di abad ke-21. Jadi yang perlu Bapak Ibu semua ketahui adalah, di dalam abad ke-21 ini sangat erat dengan yang namanya literasi digital. Dan literasi digital sangat berkaitan dengan yang namanya pendidikan multikultural. Karena yang udah kita sepakatin adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat heterogen, yang sangat beragam, berbeda ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Maka perlu yang namanya pendidikan multikultural yang dikuatkan ataupun dioptimalisasikan dengan kehadiran literasi digital. Dan yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah literasi digital bukan hanya membahas aspek teknis, tapi menjawab hal-hal yang bersifat fundamental namun penting, yaitu bagaimana menumbuhkan berpikir kritis, bagaimana menumbuhkan sikap etika yang tinggi, bagaimana mengikuti norma-norma yang berlaku, bagaimana memunculkan sikap kolaboratif antar lembaga, antar individu, dan sebagainya. Itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Apalagi case-nya saya sebagai calon pendidik, calon guru pendidikan agama Islam, tentu sangat bertanggung jawab untuk memuat itu sebagai salah satu sumber ataupun referensi dalam hal belajar mengajar saya nanti. Untuk itu, mari kita membahas secara lebih komprehensif bersama-sama. Baik, dalam poin yang pertama saya akan memulai dengan satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama, yaitu mengapa literasi digital sangat berperan penting dalam pembelajaran pendidikan multikultural. Jadi gini, yang perlu kita sepakatin Bapak Ibu semua bahwasanya literasi digital dengan pembelajaran pendidikan multikultural itu sangat berkorelasi positif manakala keduanya berjalan bersamaan. Karena tantangan zaman sekarang itu sangat kompleks sekali, sangat berubah, sangat berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Makanya tantangannya semakin kompleks itu perlu adanya hal yang menjawab itu. Salah satu bentuk dari tantangan itu bisa saya sebutkan. Contohnya adalah keragaman budaya yang semakin kompleks tadi, di mana siswa, masyarakat sosial udah mulai berubah, udah mulai terpengaruh pada hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita kenal gitu. Mengapa itu bisa terjadi? Kita bisa telaah dalam beberapa aspek. Tapi dugaan saya itu terjadi karena pengaruh media sosial, pengaruh akses internet. Karena sebegitu cepatnya kita bisa mengetahui berbagai hal yang terjadi di dunia, baik dunia barat, timur, dan sebagainya, dengan lewat handphone saja. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memandang budaya kita sendiri. Banyak orang yang merasa identitasnya disandarkan pada tontonannya, pada apa yang ditontonnya, pada apa yang dia dengar, sehingga identitas tersebut memunculkan masalah baru apabila identitasnya tidak selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam budaya lokal. Yang kedua, informasi yang tidak kredibel, yang tidak netral, tentu juga adalah sebuah masalah yang cukup besar di era sekarang. Karena internet tadi, karena media sosial tadi, di mana banyak informasi hoax, informasi bias, informasi yang sangat erat dengan namanya stereotip yang dibangun dalam tujuan-tujuan tertentu, yang dimana apabila kita tidak meresponnya dengan baik,
dengan tidak menelaah dengan baik, maka akan menjadi suatu pengaruh yang buruk gitu. Kita bisa jadi terpengaruh pada informasi yang hoax tadi karena kita belum bisa memverifikasi itu dengan sebetul-betulnya. Apalagi di dalam dunia pendidikan itu sekarang udah sangat berubah. Jika dulu akses untuk memegang handphone itu sangat terbatas banget atau bahkan tidak boleh, sekarang dibolehkan dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Itu perlu untuk dimonitor, perlu untuk dibimbing oleh guru-gurunya, khususnya guru pendidikan agama Islam, sebagai fasilitator yang dituntut untuk membentuk karakter siswa. Dan bisa saya sebutkan bahwasanya pembentukan karakter di dalam pembelajaran pendidikan multikultural tadi itu sangat relevan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena itu akan menjadi suatu gambaran bahwasanya urgensi dari kehadiran literasi digital yang dikorelasikan, yang disisipkan pendidikan multikultural akan menjawab tantangan zaman yang udah saya sebutkan tadi. Karena identitas kita sudah banyak berubah, maka perlakuan terhadap hal tersebut juga harus berubah. Makanya penting banget bagi guru pendidikan agama Islam untuk mengetahui hal itu. Bukannya sekedar merespon ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, tapi kita harus melakukan langkah preventifnya apa. Bagaimana kita mengajarkan sikap bijak, bagaimana kita mengajarkan etika dalam bermedia sosial dan sebagainya, agar tantangan zaman tadi itu dapat bisa kita minimalisir gitu. Sebagai contoh, yang terjadi di media sosial adalah kita melihat berbagai banyak pandangan, baik orang yang sekedar tahu ataupun orang yang benar-benar mengerti, di mana kolom komentar itu diisi oleh orang-orang yang random gitu dalam menyikapi persoalan tertentu. Orang yang gak sekolah ya berkomentar, orang yang berpendidikannya berkomentar, yang dimana memunculkan masalah bahwasanya gak ada yang disepakati dalam satu hal. Itu apabila kita tidak sikapi dengan bijak ataupun tidak kita pelajarin, itu akan menjadi suatu informasi yang sangat buruk, yang sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, mari kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Oke, baik, dalam poin selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Setidaknya ada 4 poin penting yang perlu kita ketahui. Pertama adalah akses informasi, di mana peserta didik itu harus mendapatkan informasi yang kredibel, harus mendapatkan informasi yang terpercaya, yang relevan terhadap kehidupan pembelajarannya. Jangan sampai yang namanya peserta didik itu mendapatkan informasi yang sangat erat dengan yang namanya sara, isu, stereotip dan sebagainya. Itu akan sangat membuat peserta didik bingung, membuat peserta didik gak punya gambaran yang matang, yang sangat bisa memungkinkan berpengaruh buruk terhadap perkembangan pembelajarannya. Yang kedua adalah perlu adanya evaluasi kritis. Seperti yang saya sebutkan, bahwasanya dengan akses informasi yang semakin mudah, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh buruk media sosial juga akan semakin terbuka. Makanya perlu adanya evaluasi kritis yang dibimbing oleh guru-guru, baik guru pendidikan agama Islam ataupun guru-guru yang lain. Bagaimana caranya mengajarin, membedakan informasi yang hoax ataupun enggak, bagaimana cara memberitahu mana informasi yang penuh dengan stereotip, sara, narasi ekstrim dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya di tahap selanjutnya kita jangan membiarkan peserta didik sebagai orang yang konsum konten terus-menerus, tapi kita harus membangun bagaimana kemampuan peserta didik dalam meng-create konten. Karena ketika kita udah meng-create konten, membuat konten, memproduksi konten, itu artinya kita dapat berpengaruh secara lebih konkret,
secara lebih nyata untuk memerangi berbagai informasi-informasi yang sangat tidak penting tadi, sangat tidak penting, sangat tidak mendidik, yang masih banyak kita temuin di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya juga yang namanya interaksi lintas budaya. Jika orang yang sekarang bersekolah di Jawa misalkan, perlu sekali kita berinteraksi pada sekolah-sekolah lain yang misalkan terletak di luar pulau ataupun jika kejauhan. Setidaknya kita keluar dari zona nyaman kita agar kita tahu, agar peserta didik tahu bahwasanya ada yang namanya perbedaan di dunia luar gitu. Nggak sekedar yang mereka tahu hanya sekedar lingkungan sekolahnya aja, tapi memberikan gambaran kepada mereka bahwasanya oh ya, di dunia lain juga ada gitu. Di seberang sana, di pulau sana juga ada dunia yang sangat berbeda, dengan akses informasi yang berbeda, dengan keragaman budaya yang berbeda, bagaimana caranya komunikasi yang berbeda. Itu perlu banget untuk merangsang peserta didik agar terbiasa terhadap perbedaan-perbedaan. Nah, baik, di poin selanjutnya juga mari kita membahas integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi. Ada berbagai macam cara implementatif yang bisa dilakukan oleh guru, misalkan melakukan project based learning ataupun PJBL yang berkaitan dengan isu-isu global gitu. Kedua, bisa kita lakukan analisis video dari berbagai macam latar belakang budaya misalkan. Yang ketiga, bisa kita lakukan diskusi antar budaya, antar orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, ataupun bisa kita panggil orang-orang yang setidaknya tidak pernah mereka ketahuin. Misalkan ada teman kita yang berasal dari berbeda suku, kita suruh bercerita kepada mereka, kita suruh mereka untuk menggunakan bahasanya. Misalkan ada orang Madura teman kita, suruh datang ke sekolah untuk bernarasi, untuk bercerita dengan bahasa Madura. Agar apa? Agar memiliki gambaran bahwasanya ya udah, pendidikan itu memfasilitasi semua kalangan gitu. Dan tidak memandang mana yang lebih penting, suku mana dan sebagainya, enggak. Selanjutnya kita juga bisa melakukan penguatan kompetensi guru. Selain juga guru berkewajiban untuk mengajar, mentransfer ilmu, guru juga memiliki kewajiban lain, yaitu memberikan pemahaman kepada peserta didik, membentuk karakter yang baik, membentuk jiwa-jiwa yang sangat toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Selanjutnya kita juga bisa melakukan inovasi dalam pendidikan multikultural, misalkan menggunakan media-media yang belum pernah kita pakai sebelumnya. Misalkan ada platform yang namanya MLS, ataupun video edukatif, ataupun sistem game yang berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Yang terakhir juga yang tidak kalah penting, pembentukan karakter di dalam pembelajaran multikultural, yang indikatornya banyak sekali. Ketika orang udah mulai aware terhadap perbedaan, udah mulai easy going, udah mulai mudah berbaur, peserta didik udah mulai menerima tentang perbedaan, itu artinya yang kita lakukan, yang kita berikan pemahaman kepada mereka itu tercapai gitu. Mari kita berlanjut ke poin berikutnya. Nah, di poin berikutnya mari kita membahas tentang peran guru di dalam institusi pendidikan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Nah, seperti yang saya jelaskan, tugas guru bukanlah sekedar mengajar, tapi bagaimana menjadi agen pembentukan moral yang baik, dengan cara salah satunya memberikan materi-materi yang bisa kita sisipkan, materi multikultural. Bagaimana di dalam pembelajaran itu
kita menggunakan metode diskusi untuk merangsang menghargai sesama walaupun pendapatnya berbeda gitu. Dan berbagai macam cara lain yang bisa dilakukan oleh guru. Selain guru, sekolah juga bisa kita jadikan sebagai ruang edukasi multikultural. Misalkan membangun layanan-layanan yang inklusif, membangun infrastruktur digital yang sangat berpihak pada semua kalangan, baik kalangan yang bisa mengakses itu dengan mudah ataupun kalangan yang mohon maaf apabila ada kekurangan itu bisa juga mendapatkan akses tersebut. Artinya harus inklusif. Sekolah juga sangat berperan penting dalam membangun cita-cita tersebut. Karena mengapa? Yang namanya institusi pendidikan itu merepresentasikan bagaimana sikap semangat untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik. Salah satunya adalah pembelajaran multikultural tadi. Nah, di poin sekarang mari kita membahas tantangan utama. Perlu kita ketahui bahwasanya akses literasi digital itu belum sepenuhnya merata, dan perlu kita mengakui bahwasanya letak geografis Indonesia itu sangat berbeda dari negara-negara lain yang terpisah oleh pulau-pulau, yang terpisah oleh hutan dan sebagainya. Makanya aspek pembangunan digital itu belum merata. Dan salah satu dari tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi di dalam guru itu sendiri. Ketika guru memiliki literasi yang rendah, maka sangat berkonsekuensi pada rendahnya kualitas guru itu sendiri. Ada juga tantangan berikutnya yang tidak kalah menyedihkan, banyak konten digital yang tidak bermutu, yang tidak berasas pada nilai-nilai norma yang terkandung pada budaya-budaya lokal. Selanjutnya, kurangnya kurikulum yang integratif yang memuat literasi digital yang dikaitkan pada pendidikan multikultural. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan ataupun memberikan rekomendasi implementatif yang bisa kita jadikan upaya untuk memaksimalkan literasi digital yang berkorelasi positif pada pendidikan multikultural. Yang pertama, kita bisa melakukan penguatan kurikulum dengan mengintegrasikan literasi digital dengan pendidikan multikultural. Yang kedua, pelatihan guru yang mengedepankan aspek-aspek profesional. Yang ketiga, kita bisa melakukan program peningkatan kesadaran moderasi digital. Yang keempat, kita bisa melakukan model PJBL lintas budaya secara online. Yang kelima, kita bisa melakukan penguatan infrastruktur dan akses digital secara merata di seluruh Indonesia. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital yang sangat berpengaruh di dalam abad ke-21 ini, apalagi bila dikaitkan dengan pendidikan multikultural tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.